Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang seri pembelajaran untuk Unified Modeling Language atau UML. Kalau kemarin kita sudah mempelajari diagram-diagram yang sudah ada, yaitu use case diagram, kemudian kita belajar juga activity diagram, kemudian kita mempelajari sekarang adalah class diagram. Class diagram ini adalah salah satu diagram yang sangat penting di dalam UML atau kita sebut sebagai core-nya dari UML, yaitu adalah sekarang kita akan belajar namanya kelas diagram. Ya. Saya akan track back ke belakang ya. Kalau kita kemarin sudah memberi contoh dari awal, yaitu dari activity dari use case diagram, kita belajar tentang atau kita menampilkan mengambil case, yaitu salah satunya adalah sistem ATM ya. Mungkin Bapak Ibu perlu mengingat saya akan tampilkan beberapa slide yang isinya adalah tampilan-tampilan atau fitur-fitur yang ada pada sebuah ATM atau sistem ATM. Yang pertama adalah masukkan kartu, kemudian ada masukkan PIN ya, kemudian kita masukkan PIN yang kita punya, kemudian selanjutnya adalah kita mendapati menu utama ya, yaitu kita bisa memilih yaitu melihat saldo, kemudian memilih menu mentransfer uang, menu untuk mengambil uang, dan logout ya. Sekali lagi ini adalah sebuah sistem ATM yang mungkin sangat simpel ya, atau yang mungkin awal-awal dulu ketika ATM. Tapi nggak masalah, yang penting kita mempelajari bagaimana sistem ATM itu, kemudian bagaimana menerapkannya di dalam sebuah UML. Kemudian kalau kita memilih melihat saldo, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Langsung memunculkan jumlah saldo yang ada pada rekening kita. Kemudian kalau kita memilih mentransfer uang, maka nanti akan pertama adalah kita akan mengisikan dulu tujuannya, yaitu akun tujuan. Ya, kemudian setelah akun tujuan nanti akan muncul tampilan menu mentransfer uang dengan cara memasukkan berapa nominal yang akan kita transferkan ya, atau nominal uangnya berapa. Kemudian setelah itu akan ada menu berikutnya, yaitu uang berhasil dikirim. Artinya ini ketika sistem kita kita masukkan akunnya benar, kemudian memasukkan jumlah uangnya juga sesuai dengan tidak melebihi saldo yang kita punya, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita mengambil menu ya, atau kita memilih menu mengambil uang, maka kita diminta untuk masukkan nominal berapa uang yang akan kita ambil ya. Seperti ini. Kemudian sama ya, ini kasusnya adalah kasus yang berhasil, artinya kasus yang tidak exception ya, tidak melalui proses pengecualian. Jadi langsung memunculkan silakan ambil uang Anda. Ya, sebelumnya tadi kita masukkan nominalnya. Oke, kemudian kalau kita kembali lagi kemarin ke contoh yang kemarin, kita juga sudah memiliki use case diagram ya. Di sini dari menu yang kita bikin tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk menu logout yang kita bisa bikin ya menjadi use case diagramnya. Ingat, satu use case itu adalah berarti satu use case itu biasanya mewakili satu tampilan atau satu menu formnya ya, satu interface yang ada pada sistem ya yang berinteraksi dengan aktornya. Di sini aktor ada dua ya, baik nasabah sama admin ya, seperti ini. Jadi satu use case, satu lingkaran elit itu mewakili satu fungsi ya, satu fungsi yang ada pada sebuah sistem. Oke, sekarang kita akan membangun ya sesuai dengan kita akan mempelajari kelas diagram. Apa itu kelas diagram, dan selanjutnya kita akan pelajari pada sesi kali ini. Ya, apa itu kelas diagram? Kelas diagram merupakan core dari object oriented design ya. Jadi inti dari sebuah object oriented design, salah satu adalah UML ini adalah namanya adalah kelas diagram. Jadi benar-benar ini adalah intinya. Jadi kalau tidak bisa memahami kelas diagram, ya berarti nanti kita tidak bisa memahami apa makna dari UML itu. Karena UML sejatinya adalah bagaimana kita membangun software, membangun sebuah sistem yang berdasarkan pada object oriented. Ya, desainnya menggunakan object oriented.
Di dalamnya mendeskripsikan tipe dari objek ya dari sebuah sistem and static relationship ya, dan kita di situ apa ya, mendeskripsikan hubungan statis antara mereka itu artinya adalah antar objeknya. Jadi objek itu saling berhubungan, dan objeknya apa saja itu diterangkan dalam kelas diagram di sini. Kemudian kelas itu merupakan juga template untuk membuat instan ya, atau membuat sebuah objek ya. Jadi kalau kita lihat kelas diagram itu mirip seperti cetakan yang nanti siap untuk membuat instannya. Instannya kalau kita berbicara template itu berarti seperti cetakan kuenya, bentuk cetakannya. Kemudian kalau yang instan itu adalah kuenya yang kita hasilkan itu. Oke, Pak, berarti satu template itu bisa menghasilkan banyak instan dong? Benar sekali. Ya, jadi satu template itu bisa menghasilkan berbagai macam instan atau berbagai macam objek. Sama konsepnya ketika kita membuat kue, maka satu cetakan kue itu bisa menghasilkan banyak banyak kue gitu ya dari satu cetakan itu. Konsepnya sama dengan analoginya dengan cetakan. Kemudian all object of the class have the same structure and behavior, but contain different attribute. Jadi semua objek itu nanti memiliki persamaan struktur ya, dan berisi ya different attribute, memiliki beberapa atribut yang berbeda. Ya. Kemudian abstract, extend to create another class. Jadi sebuah extend ya yang bisa membuat ya kelas-kelas yang lain. Oke, bagaimana cara membangun atau bagaimana cara membuat desain sebuah kelas diagram? Di sini kita akan bahas ya bahwa kelas diagram itu adalah illustrated class with a rectangle divided into compartment. Jadi kelas diagram itu disimbolkan atau digambarkan dengan kotak ya, rectangles yang dibagi menjadi beberapa macam bagian atau beberapa kompartemen ya di situ. Place the name of the class in the first partition, center, bold, and first capitalized. Jadi di situ standarnya ya, ini bukan suatu ketentuan ya, tapi adalah sebuah konvensi ya. Di situ adalah kita meletakkan nama kelasnya itu pada bagian pertama ya. Nanti kan tadi dibagi menjadi beberapa kompartemen atau beberapa bagian. Yang nama kelas itu diletakkan paling atas ya. Kemudian biasanya di tengah, kemudian dicetak tebal. Kemudian first capitalize, huruf pertamanya itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian list the attribute into second partition. Jadi atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut itu dituliskan pada di bawahnya nama tadi ya, nama kelasnya di bawah atau bagian yang kedua. Dan operasinya kita masukkan pada bagian yang ketiga atau pada set kompartemen tadi ya. Jadi kalau kita simpulkan, paling atas kita bagi jadi 3 berarti ya, tadi ada top, ada center, ada bottom. Berarti yang topnya adalah nama kelasnya, nama package-nya, nama stereotype ya. Kemudian pada centernya ada pada bagian keduanya itu berisi tentang atribut pada kelas itu. Kemudian pada bagian paling bawah itu adalah berisi tentang operasi. Operasi itu artinya apa? Fungsi yang bisa dimiliki atau fungsi yang bisa dilakukan pada kelas tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Jadi kalau seperti ini ya contohnya, berarti kelas ini namanya adalah kelas customer. Kemudian memiliki 2 atribut, yaitu name dan address. Dan dia memiliki 1 operation, yaitu namanya credit rating. Ya, jadi ada customer itu nama kelasnya, kemudian nama dan address adalah nama atributnya, kemudian credit rating adalah nama operasinya atau behaviornya. Name, list of operation, properties sama dengan tadi apa? Attributes ya sama. Jadi list of properties sama dengan list of attribute. Kemudian yang bawah adalah list of behavior. Ada yang nyebut behavior, ada yang nyebut method, ada yang nyebut operation. Intinya sama ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut ya. Di situ letakkan pada bagian ketiganya.
Kemudian kita akan bahas beberapa tentang elemen-elemen yang ada pada kelas diagram. Ada kelas itu sendiri, kemudian ada atribut, ada operation, dan ada relationship atau hubungan di antara objek tersebut. Oke, ya. Apa sih bedanya kelas sama objek? Ya, sebenarnya kita bahas di awal. Apa sih bedanya kelas? Ya, kelas itu adalah template for creating instant or object. Ya, jadi template-nya kalau kita lihat di sini ya cetakannya ini ya cetakan ini adalah kelasnya. Kemudian hasilnya ini adalah objeknya. Jadi cetakan adalah kelas, kemudian hasilnya itu ada hasilnya ini adalah sebuah objek atau instant ya. Tadi ya berarti kita bisa dong membuat instant yang banyak. Oh, sangat bisa ya, sangat bisa sekali. All objects are class have the same structure and behavior. Dalam sebuah objek itu artinya apa? Ya, sebuah kelas yang memiliki same structure. Ya, objek itu adalah instant yang pada sebuah kelas. Jadi kalau objek itu dihasilkan dari kelas yang sama, maka dia memiliki susunan yang sama juga dan behavior yang sama juga. Jadi selama kelas itu dihasilkan dari itu ya, selama objek atau instant dihasilkan dari sebuah kelas, maka semua objeknya memiliki struktur yang sama dan memiliki behavior yang sama pula. Sekarang kelas atribut. Apa sih atribut itu? Nah, itu artinya bahwa unit of information relevant to the description of the class. Jadi, di situ adalah sebuah unit tentang informasi yang relevan ya untuk mendeskripsikan kelasnya. Jadi, kelasnya itu adalah atributnya, atau kalau kita lihat adalah seperti kolom dalam tabel ya. Tabel itu adalah nama kelasnya, atributnya itu adalah kolom-kolomnya itu. Ya. Only attribute important to the task should be included. Jadi hanya atribut-atribut yang penting saja yang dimasukkan ke dalam kelas itu sendiri untuk menyelesaikan sesuatu hal ya, satu tugasnya. Jadi hanya atribut yang penting. Jadi kalau misalnya kita membuat kelas mahasiswa gitu ya, ya kita ambil aja kelas-kelas atribut yang penting apa aja, misalnya nama induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, alamat, orang tua, ya, dan seterusnya. Kalau kita nggak perlu mendefinisikan misalnya jenis rambutnya, ya kita nggak usah memasukkan ya. Kalau walaupun dalam sejatinya seorang mahasiswa itu memiliki rambut yang berbeda-beda, ya. Tetapi kalau nanti itu tidak penting ya untuk kita bahas di proses selanjutnya, ya nggak usah dimasukkan sebagai atribut. Oke, kemudian atribut is property of the class ya. Misalnya adalah kontak, has an address, city, province, country, postal code dan seterusnya ya. Ini adalah kalau kita membuat kelas namanya kontak, isinya atributnya ada address, city, province, country, postal code dan seterusnya ya. Contohnya ada atribut ada kelas namanya kontak, isi atributnya apa? Ya, atribut ada city, ada province, ada country, ada postal code. Ini adalah atribut ya yang berada pada bagian kedua dari sebuah kelas. Atribut. Kemudian bagaimana cara kita mengeset ya visibility sebuah atribut pada sebuah kelas. Jadi kita bisa men-set ya atribut tersebut bisa dilihat oleh siapa saja. Ya, oleh siapa saja, ini bisa kita set ya, namanya adalah visibility ya. Private yang pertama, biasanya secara default atau secara umum biasanya disimbolkan dengan minus ya, ada private ya. Artinya apa? Private visibilities itu artinya visibilities hides information from anything outside the class partition. Jadi kalau atribut itu kita set sebagai private, itu artinya atribut itu hanya bisa dilihat pada kelas itu saja. Hanya bisa dilihat informasinya hanya pada kelas itu. Di luar kelas itu maka tidak akan kelihatan. Ya, hanya pada kelas itu saja. Oke, berbeda sama public ya. Kalau kita set sebagai public, biasanya disimbolkan dengan tanda plus. Ya, artinya apa? Public visibilities allows all the classes to view the marked information. Jadi, kalau kita men-set sebagai public, maka semua
other class, semua kelas yang lain itu juga boleh melihat, ya, boleh melihat dari informasi yang ada pada properti tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah protected, ya. Protected visibilities itu artinya apa, ya? Protected visibilities allow child classes to access information they inherited from a parent class. Jadi kalau di protected itu sama-sama bisa dilihat oleh kelas yang lain, ya, disimbolkan dengan tanda hashtag, ya, atau crash, ya, atau pagar. Tetapi bedanya apa dengan public? Kalau yang public itu adalah semua kelas itu bisa melihat informasinya. Tetapi kalau kita menggunakan protected, itu yang bisa melihat hanya kelas child-nya saja. Jadi kalau kita set di protected pada parent-nya atau orang tua kelas atau kelasnya, maka yang bisa mengakses itu hanya child-nya saja, turunan-turunannya saja yang bisa mengakses itu. Jadi kelas yang lain tidak bisa. Tapi kalau kelas itu adalah turunan dari kelas yang parent-nya, maka bisa melihat. Tapi kelas yang lain tidak bisa. Kalau yang public, semuanya bisa melihat. Ya, itu bedanya antara public sama protected. Ya, berhubungan dengan visibility dari sebuah atribut. Ya. Class operation atau method itu berada pada bagian yang ketiga di gambar ini, ya. Ketika operation ada behavior, ya. Define a behavior of the class. Jadi X that instant an object can take. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh objek itu? Ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh di dalam objek itu? Ada dituliskan namanya adalah pada behavior atau pada yang atau method atau operation yang di sini. The operation list in the class represent the function or task can be performed on the data in the class. Nah, jadi kelas isi atau manfaat pengertian dari operation itu adalah daftar dari apa-apa yang bisa dilakukan oleh dan apa-apa yang bisa diselesaikan oleh kelas itu terhadap pengolahan data pada kelas itu. Itu fungsi dari sebuah operation atau function atau behavior. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan pada kelas itu dituliskan pada bagian operation. Tetapi kalau atribut itu hanya identitas, ya, atau informasi-informasi yang berhubungan dengan kelas itu namanya property. Jadi beda banget ya antara atribut sama behavior atau function atau operation, ya. Oke. Kemudian setelah kita tadi membahas tentang atribut, ya, kemudian operation, ya, di dalam kelas itu juga ada relasi, ya, relationship antar kelasnya itu. Tipenya ada 4. Yang pertama adalah generalization, yang kedua adalah aggregation, yang ketiga adalah association, yang keempat adalah composition. Ya, simbolnya bisa kita lihat di sampingnya, ya, generalisasi panah dengan terbuka ini artinya lubang, ya. Kemudian agregasi belah ketupat, ya. Kalau composition juga belah ketupat tetapi terfilet, ya, ada hitamnya. Kalau yang ini lubang yang agregasi, kemudian ada asosiasi garis biasa artinya dia berhubungan saja. Ingat ya, generalization, aggregation, association, dan composition. Ya, itu kelasnya. Sekarang kita coba. Apa artinya class relationship atau untuk yang generalization? Ya, melambangkan kalau kita bahas menggunakan is or gitu, ya. Nah, misalnya patient is a person. Jadi artinya relasinya adalah patient is a person. Jadi pasien adalah juga seorang gitu, ya, atau sebuah orang atau seseorang gitu, ya. Saving account is account. Jadi ada kelas saving account adalah sebuah account, ya. Enable inheritance of attribute and operation. Dapat kita turunkan, ya, baik atributnya maupun operasinya. Enable inheritance bisa menurunkan, ya, bisa menurunkan atributnya maupun operasinya, ya. Kemudian director relationship between a more general classifier subclass and one more specific classifier of the class. Jadi dapat menurunkan secara langsung, ya, hubungan antara classifier superclass yang lebih tinggi atau kelas yang lebih tinggi ke kelas yang lebih spesifik atau subclassnya, atau subclass itu kita sebut kita juga bisa menyebutnya sebagai parent class, ya. Kalau yang spesifik namanya child class, ya. Kemudian generalisasi is used when
two classes are similar but have the same differences. Jadi, kapan kita menggunakan generalisasi? Yaitu ketika dua kelas itu ya memiliki kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan. Jadi nggak semuanya mirip, nggak semuanya sama, tetapi ada yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan generalisasi. Ya. Pak, kenapa kalau mirip semuanya? Nggak bisa mirip semuanya. Ya kalau kita mirip semuanya, ya kita nggak ngapain bikin dua kelas kan ya, satu kelas aja. Ya kalau mirip semuanya. Jadi itu tujuannya. Tetap ada persamaan, tetapi mesti harus ada perbedaan ya di situ. Contohnya customer ya, customer di sini. Kemudian generalisasinya adalah customer, kemudian memiliki names, maaf, properti adalah name-nya adalah string, address-nya adalah string, properti adalah credit rating. Kemudian dia memiliki kelas anaknya itu corporate customer sama personal customer. Jadi kalau kita memiliki dua buah customer, ya itu kan berarti kita mengkategorikan yang menjadi dua, corporate sama personal. Kan sama-sama customer. Berarti kan dia memiliki nama, memiliki address. Lah nama sama address itu kalau sama ditaruh di parentnya saja. Nah, credit rating. Ya, kemudian bedanya ditaruh di bawahnya ini. Nah, Pak berarti yang bawah ini nggak punya nama dong? Boleh nama. Ya, kalau kita di sini lihat, maka kalau kita melihat pada konsep generalisasi, maka semua atribut yang ada di sini dan semua operasi yang ada di sini bisa diturunkan ke anaknya. Nah, yang di sini lah yang berbedanya saja, yang di sini. Nah, itu ya, itu konsepnya. Contohnya kontak juga sama. Kontak dibagi dua, kontak klien sama company. Itu ya, generalisasi. Kemudian kalau kita lihat nih dalam sebuah kode program, sebuah kayak gini ya, public class, definisinya public class customer, public object name, kemudian public address, kemudian public void greeting, dan seterusnya. Ini adalah extend customer, berarti artinya apa? Dia hanya memiliki credit card ini ya, long credit card. Berarti semua dari sini juga bisa dimiliki oleh ini. Ya, karena ini adalah tipenya adalah inheritance atau extend. Jadi konsep generalisasi itu bisa diterapkan dalam sebuah kode program menjadi perintah extend. Sama nih, extend customer. Berarti corporate customer, extend juga customer sama. Ya. Kemudian berikutnya adalah agregasi ya, agregasi. Agregasi atau share aggregation is bacanya is a weak form the aggregation when instance is independent ya. Has a kalau kita membacanya ya. Relationship path to whole use decomposition. Kalau kita lihat apa maknanya? Ini misalnya gini ya. Department and employee ya. Berarti kalau kita membacanya department has a employee ya, atau employee dimiliki oleh departemen ya. Berarti kalau di sini dari sini berarti set service adalah bagian dari atau memiliki dari relasi dari query builder ya. Ini kalau kita lihat lebih detail, oh sorry,
Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Maaf tadi baterainya habis. Jadi berikutnya adalah kelas relationship-nya adalah composition di sini. Composition atau composite aggregation is strong from aggregation. Jadi lebih kuat ya relasinya. Is a whole part of relationship is composite. Whole is deleted. All the composite part of normally deleted with it. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, kalau kita ada relasi composition, ya maka ketika dihapus, maka semua di dalam bagian dari komposisi itu akan ikut terhapus juga. Normally akan ikut terhapus juga. Ya, mungkin contohnya di sini ya. Misalnya folder dengan file. Ya, kalau kita lihat kan berarti komposisinya adalah bahwa file adalah bagian dari folder dan folder adalah memiliki hubungan ya dengan file. Artinya apa? Parentnya di sebelah sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau tadi kita hapus komposisinya atau foldernya, maka semuanya file akan ikut terhapus. Itu artinya seperti itu. Sama dengan ini nih ya, hospital dan department ya. Kalau kita lihat komposisinya di sini ya, berarti kalau kita hapus hospitalnya, maka semua departemen juga ikut hapus. Ya, departemen dan staff juga sama. Tetapi kalau kita hapus departemen, itu nggak menghapus hospital. Ya, kalau kita hapus file tidak menghapus foldernya. Kalau kita hapus staffnya juga tidak menghapus departemen. Tetapi kalau kita hapus di bagian compositionnya, ya maka normalinya yang anaknya ikut terhapus. Ya, gitu. Kemudian aggregation dan composition, ya kita lihat contohnya ya. Misalnya company sama departemen. Semua company memiliki beberapa departemen. Ya, dalam satu departemen ini memiliki beberapa employee. Ya, sekarang kita lihat nih antara departemen sama company bentuknya adalah composition tadi ya. Kemudian yang ini adalah aggregation. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hapus departemen, ya kan employee-nya nggak hilang. Ya, employee-nya nggak hilang. Tetapi kalau kita hapus company, maka departemen juga hilang. Ya, juga sama nih antara email dengan attachment. Artinya apa? Kalau email kita hapus, attachment-nya masih, ya kan ya. Kalau kita email kita hapus, maka header sama body juga ikut terhapus karena strong antara header sama body itu hubungannya adalah strong atau composition terhadap email itu strong banget. Artinya kalau parentnya dihapus, maka anaknya juga ikut terhapus. Ya, aggregation dan composition. Oke, kemudian kelas relationship berikutnya adalah asosiasi, yaitu hanya memiliki, ini sangat sering dipakai dalam sebuah relasi kelas diagram, ini menandakan bahwa mereka saling berhubungan, ya. Bisa memiliki is a atau has a. Oke, kemudian hanya memiliki hubungan saja gitu ya, jadi tidak mencerminkan kepemilikan. Ya. Asosiasi contohnya di sini, ya misalnya order berhubungan dengan customer gitu aja ya, tetapi nanti yang penting adalah di dalam multiplicity-nya. Jadi mereka antara ketika menggunakan asosiasi ada hubungan antar kelasnya atau multiplicity-nya itu ada one to many dan seterusnya ya. Contohnya di sini order sama customer ya isinya asosiasi biasa. Tapi kalau kita lihat n ada multiplicity-nya adalah many dan one ya. Artinya satu customer itu boleh melakukan beberapa kali order, tetapi satu order itu hanya dimiliki oleh satu customer ya, gitu. Seperti konsep di dalam membangun ERD ya, kita sering lihatnya. Multiplicity banyak ya, ada one to many, ada zero or one, ada one only, ada zero or more, ada zero or more, ada one or more, ada three only, ada 0 to 5, ada 5 to 15. Oke, kita lihat coba langsung aja ke prakteknya. Misalnya exact one, di situ ada contohnya departemen dan pos gitu ya. Berarti satu departemen itu memiliki satu bos, tetapi satu bos itu wajib ya, exactly. Kemudian kalau zero or more nih ya, berarti satu employee child, satu orang employee itu boleh memiliki banyak child, banyak anak, tetapi juga boleh tidak memiliki, artinya zero. Boleh tidak punya anak ya tentunya boleh kan.
kalau kita set sebagai misalnya employee itu isinya adalah bintang semuanya, child terhadap child-nya, maka nanti semua employee itu wajib sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Jadi kalau nggak sudah keluarga pun juga nggak boleh harus memiliki anak ya. Atau apalagi yang single gitu ya. Jadi zero amount itu artinya boleh tidak memiliki anak atau boleh lebih dari satu ya. Kemudian one or more boss itu ya. Jadi satu bos itu memiliki minimal satu employee atau banyak boleh juga. Jadi one or more. Employee dengan vacation ya, spouse itu mungkin bisa cari nanti ya artinya apa. Kemudian kalau employee dengan vacation two or four gitu ya, artinya satu orang employee itu boleh ya minimal 2 kali vacation ya, maksimal 4. Jadi minimalnya 2. Nah, satu nggak boleh ya, minimal 2 atau 4. Employee dengan komite juga berarti sama. 1 sampai 3 atau 5. Berarti 4 nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Relationship-nya dilihat dari multiplicity-nya. Contoh secara umum ya, ada customer dan seterusnya. Sama dengan tadi cara bacanya. Mirip dengan cara membaca pada konsep ERD ya pada database. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu bisa mempelajari ya kira-kira seperti inilah bentuk dari kelas diagram ya dalam sebuah sistem ATM yang tadi kita bahas sebelumnya. Ingat dalam sebuah OOP biasanya kelas diagram kita bagi menjadi atau layernya kita bagi jadi 3, ada boundary, ada controller, ada entity. Itu ya konsepnya itu selalu seperti itu kalau kita mau bangun sebuah apa ya software modern ya minimal dibagi jadi tiga buah kelas tipenya boundary, kelas tipe controller, sama kelas tipe entity. Kelas boundary itu adalah kelas yang bertipe bertipe form ya atau yang berhubungan langsung dengan customer atau berhubungan dengan aktor. Controller itu nanti yang menghubungkan antara kelas boundary dengan kelas entity. Entity itulah kelas database-nya. Seperti itu ya. Berarti yang proses tadi kita masukkan di sini, semua tampilan kita bikin di kelas boundary. Database kita bikin di entity. Intinya seperti itu. Bapak Ibu harus melihat secara detail ya berulang-ulang supaya nanti bisa memahami dari konsep dari diagram ini atau kelas diagram di sini. Yang lainnya, oke, Bapak Ibu itu tadi materi yang kita bisa bahas ya untuk kelas diagram ya untuk bisa lebih memahami Bapak Ibu semuanya atau lebih bagus sama Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ada tugas ya yaitu membangun kelas diagram untuk library management system yang mungkin soalnya nanti bisa dilihat di Waskita. Nanti saya upload ke situ, Bapak Ibu tinggal mengerjakan dan dikumpulkan di dalam Waskita tersebut. Oke Bapak Ibu, itu tadi keterangan tentang atau penjelasan tentang kelas diagram ya. Khususnya di sini contohnya adalah di ATM system ya. Nanti supaya lebih nanti Bapak Ibu bisa mencoba secara pribadi ya tugasnya karena LMS itu adalah library management system untuk kelas pribadi dan nanti setelah itu selesai Bapak Ibu bisa terapkan di kelompoknya yaitu pada Unicorn. Oke Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya untuk kelas diagram. Nanti sekali lagi tugasnya bisa Bapak Ibu kerjakan kemudian dikumpulkan di kita. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.